Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, jadi kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan ya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Oke, yang lain silahkan diperbaiki duduknya, duduk dengan tenang, duduknya anak soleh-soleha supaya kita bisa berdoa dengan khusyuk. Silahkan Bu Putu untuk memimpin doa teman-temannya. Yang lain khusyuk berdoa ya. Terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sudah Ibu. Ya, terima kasih Nak. Nah, kita sudah berdoa, kita sudah meminta supaya kita diberikan pemahaman ya. Jadi kita mengikuti pelajaran ini tidak sia-sia supaya ada yang bisa kita petik, bisa kita bawa pulang. Nah, sebelum kita belajar lagi, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya. Nah, coba Hikmah dipimpin temannya Nak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, hebat semua ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga karena kita punya lagu kebangsaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus tetap disiplin ya, disiplin baik itu disiplin datang sekolah, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas ya, kemudian kita harus bersifat mandiri. Mandiri bukan sendiri ya, tapi kita mandiri dalam melaksanakan misalnya aktivitas-aktivitas kita seperti di rumah mandiri dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar muat bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kita akan belajar tentang dongeng. Nah, dalam pelajaran dongeng nanti anak-anakku akan dituntun untuk bagaimana menentukan pesan yang ada di dalam dongeng yang sudah didengarkan. Kemudian anak-anakku juga dituntun untuk bisa menganalisis sifat-sifat atau keberagaman sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari ini? Karena dalam setiap kejadian, setiap peristiwa itu kita bisa mendapatkan pesan. Pesannya untuk apa? Berguna bagi kehidupan kita, bukan hanya saat ini ya, tapi ke depannya juga. Coba sebelumnya Ibu tanya dulu. Di sini kita ada berapa orang Nak dalam satu kelas? 11 orang, Bu. Ada 11 orang. Apakah 11 orang ini semua sifatnya sama? Tidak. Tidak, ya. Jadi Hikmah dengan Putu itu sifatnya pasti ada yang berbeda. Jangankan yang kita berlainan suku ya, berlainan orang tua, dengan saudara kita pun pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, kita memiliki sifat yang berbeda dengan saudara kita, dengan teman kita, tetangga kita, itu tidak menjadikan kita untuk saling berselisih ya, tapi kita harus saling menghargai, menyayangi. Betul sekali. Jadi hebat-hebat anak-anakku semua ya. Anak-anak sekalian, jadi masih ingat pelajaran sebelumnya tentang dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Angkat tangan ya Nak ya. Apa itu Cerita, dongeng? Ibu. Cerita, Bu.
Cerita Ibu. Cerita yang tidak benar, Bu. Iya, betul sekali Pak Zainal ya. Jadi, dongeng itu adalah cerita yang terjadi pada zaman dahulu dan tidak benar-benar terjadi ya. Jadi biasanya hanya berisi hayalan-hayalan. Pasti di rumahnya sering diceritakan dongeng oleh orang tuanya ya, oleh neneknya misalnya ketika mau tertidur dibacakan terlebih dahulu dongeng. Misalnya dongeng tentang kejadiannya itu dulu seperti ini, terjadinya ini, itu diawali dengan ini. Jadi kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Nah, coba sekarang anak-anakku perhatikan dongeng yang akan Ibu putarkan ya. Jadi ini ada dongeng tentang Ambo Upe dan burung elang. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Wah, Ambo Asep. kedengaran? Ambo Asep Kedengaran, Bu. memimpin sebuah Ya. yang sebagian besar warganya memelihara Amin ya dia. tersebut. Ketika diperhatikan, ternyata seekor anak burung elang terdapat luka-luka kecil di badan anak burung elang tersebut. Jangan khawatir, Iya, sudah dilihat? Ya, Bu. Itu adalah sebuah dongeng tentang burung elang. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Coba angkat tangan yang tahu ya. Ya, coba angkat tangan yang tahu. Apa isi dari dongeng tersebut? Dia menceritakan tentang apa? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Nak. Burung elang. Tentang apa isinya? Adik, Bu. Iya, burung elang yang luka-luka kemudian ditolong oleh siapa? Siapa yang tolong? Ambo Upe, iya betul sekali. Jadi hebat ya Nurlinda. Coba yang lain tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi dongeng tadi itu berisi tentang cerita burung elang yang ditolong oleh seorang pengembatu Ambo Upe. Nah, sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya. Apa kira-kira pesan yang kalian dapatkan dari dongeng tadi? Ayo, apa yang bisa kita dapatkan? Apa pesannya, pesan moralnya? Jadi saya, Bu. Jadi dalam Iya. kehidupan itu kita harus saling tolong menolong. Iya, betul sekali. Jadi hebat-hebat ya anak-anakku semua. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus saling tolong-menolong. Ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang keberagaman sifat individu. Nah, tadi Ibu sudah tanyakan bahwa setiap orang di dalam kelas ini itu berbeda-beda sifatnya ya. Ada yang misalnya suka menolong, ada yang penyayang, ya. Nah, setiap kita ini berbeda-beda ya, berbeda sifatnya. Nah, sekarang anak-anakku semua, Ibu mau membagi kelompok ya, kelompoknya itu karena kita di sini 12 orang, berarti setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Anak-anakku berdiskusi tentang permasalahan yang akan Ibu tampilkan sebentar di LKPD. Jadi silahkan duduk berdasarkan teman kelompoknya. Ya, jadi ketua kelompoknya ada Ibu Setri, Ibu Rostina, kemudian Pak Zainal, ya. Nah, kemudian apa yang akan kalian kerjakan? Silahkan duduk dulu berdasarkan kelompoknya, Nak. Duduk dengan tenang, dengan kelompoknya masing-masing. Sudah?
Ya, Bu. Sudah duduk Sudah, berdasarkan Bu. kelompoknya? Iya. Kemudian Ibu akan tampilkan LKPD-nya. Jadi LKPD ini adalah apa yang akan anak-anakku kerjakan, ya, dengan kelompoknya. Ya, siapkan alat tulisnya, Nak, pensilnya, bukunya, ya. Kemudian harus bekerja sama. Jangan ada yang dicuekin, jangan ada yang menang sendiri, ya. Tidak boleh, harus saling bekerja sama. Nah, di sini ditulis nama kelompoknya, ya. Kemudian anggotanya. Ya, yang sudah selesai boleh mempresentasikan, ya. Putu mungkin bisa mempresentasikan kelompoknya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya. Sudah Ibu? Iya, ya, terima kasih, Nak. Jadi seperti itu, ya. Jadi sifat yang harus kita hindari itu menurut kelompoknya Putu adalah kita tidak boleh jadi orang yang pemalas. Kemudian kita harus menjadi orang yang jujur. Iya, betul sekali, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dari kelompoknya Putu. Iya, terima kasih, Nak, ya. Putu sudah mempresentasikan pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan kelompok yang lain. Nah, anak-anakku semua, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah setiap kita itu memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Kita memiliki sifat yang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, kita tidak boleh saling menjauhi, tetapi kita harus saling merangkul. Kemudian kalau ada misalnya teman kita yang sifatnya kurang baik, kita bisa saling menasihati, seperti itu, ya. Jadi kita tidak boleh saling apa namanya, ya, kalau kita di orang Makassar mengatakan baku bombe-bombe, tidak boleh seperti itu, Nak, ya. Iya, jadi begitu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana, senang tidak belajar ini? Senang, Belajar tentang Ibu. dongeng. Iya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini? Supaya saling tolong. Ayo. Supaya Betul saling sekali. membantu. Betul. Jadi kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, dan menghindari sifat yang tidak Baik. Iya, betul sekali. Nah, untuk pelajaran kita cukup sampai di sini, ya. Sebelumnya mungkin kita bernyanyi dulu, ya. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, itu adalah salah satu lagu wajib nasional juga. Ayo, Nak, Putu dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya Ibu, terima kasih. Mari teman-teman kita bernyanyi bersama. Padamu negeri. Ya, sudah Ibu. Ya. Suaraga Terima kasih. Nah, anak-anak semua, sebentar setelah pulang dari sekolah, langsung pulang, ya. Jangan ada yang singgah-singgah, jangan ada yang pergi bermain. Nah, pulang ke rumah untuk membantu misalnya orang tua, jadi anak yang patuh, jadi anak yang berbakti, ya. Nah, untuk pelajaran besok, kita akan mempelajari tentang sifat operasi hitung perkalian, kemudian kita akan belajar tentang bagaimana menghargai karakteristik setiap orang, ya. Jadi Ibu rasa cukup sekian. Titip salam untuk orang tua di rumah, ya. Tetap semangat, jadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang berbakti. Iya. Ayo, Putu, kita berdoa dulu, Nak, sebelum pulang. Ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Iya, silakan pulang, berbaris yang rapi, Nak, ya. Iya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Bu Nurlela udah baik, ya. Mulai dari melakukan apersepsi, menstimulasi siswa mengenali masalah, apalagi volume dan intonasi suara, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal, misalnya gestur tubuh, tangan tadi udah baik. Penggunaan model sudah
membentuk kelompok kerja siswa sudah efektif. Sampai tadi kemampuan untuk menutup pelajaran menurut saya sudah baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Laila dan Ibu Adelina. Untuk penampilan selanjutnya itu ada Pak Zainal dan pengamatnya itu ada Pak Ahirudin. Bagaimana Bapak Zainal, sudah siap? Ya, Pak Hairudin, silakan diamati Pak Zainal selama mengajar ya. Halo, Pak Ahirudin, bisa dengar suara saya? Halo. Siap. Ya, Halo, terdengar suaranya Bu? iya, terdengar. Ya, Pak Zainal, seperti biasa, waktunya akan saya mulai ketika Pak Zainal mengucapkan salam dan akan saya hentikan ketika Pak Zainal mengucapkan terima kasih di akhir. Silakan Pak Zainal. Halo anak-anak. Halo Pak. Mana kabarnya hari ini?